Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semoga ibu-ibu dalam keadaan baik di tengah pandemi COVID di Indonesia, khususnya di kota kita, Jakarta, yang semakin meningkat. Kiranya ibu-ibu tetap dalam keadaan sehat dan bisa terus dalam keadaan baik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang petani tua. Dia suatu kali berjalan dengan susah payah, karena dia menggendong puluhan kilogram hasil panen dia. Nah, tidak lama ada sebuah truk terbuka di belakangnya itu, dia berhenti tepat di depan daripada petani yang tua ini, yang sedang menggendong beban yang berat itu. Nah, sang supir ini bermurah hati menyuruh petani tua ini untuk naik ke bak terbuka dari truk dia begitu. Nah, petani tua ini senang sekali. Dia kemudian dibantu naik dan truk ini kembali berjalan. Nah, tetapi sayangnya ibu-ibu, petani ini tetap menggendong puluhan kilogram hasil panennya itu di pundak dia, sekalipun dia sudah ada di atas truk. Jadi dia masih gendong, ya, masih berbeban berat begitu. Ibu-ibu, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa seringkali kita tidak melepaskan beban masa lalu kita, trauma kita, kepahitan kita gendong terus, kita bawa terus panjang hidup kita. Dari masa kecil, yang kelam, mungkin relasi yang gagal, ada kemarahan, ada dendam, ada kepahitan, jadi numpuk begitu, seperti sampah yang menumpuk begitu. Meskipun kita sudah menerima sebenarnya anugerah pertolongan dari Tuhan, tetapi kita belum melepaskan daripada trauma atau beban masa lalu itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita bisa melepaskan semua beban berat itu kepada Tuhan. Dan langkah kita menjadi lebih ringan. Hari ini, mari kita memohon hikmat Tuhan melalui firman-Nya agar kita bisa melepaskan beban yang berat itu yang selama ini mungkin membebani hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita semua. Mari ibu-ibu kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau diajar, dan hidup yang taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50, ayat yang ke-15 sampai 21 saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Ibu-ibu, anak-anak remaja sering mengucapkan kata sudah waktunya move on. Sudah waktunya move on. Nah, kita mesti tahu nih, supaya kita tidak kalah sama anak remaja.
Secara umum, pengertian move on itu, ibu-ibu, bukan berarti kita melupakan masa lalu. Bukan tidak mau melupakan, tetapi kita sudah sering mencoba melupakan, tetapi memang tidak mudah, susah. Tapi tentu kita tidak mau dong berada dalam kondisi seperti ini terus. Terus mengingat, terus merasa sakit, begitu. Melelahkan bagi jiwa kita. Tapi memang kenyataannya tidak mudah kita melupakan, apalagi Tuhan kita menciptakan kita dengan otak yang begitu luar biasa. Ingatan kita Tuhan ciptakan begitu luar biasa, sulit rasanya melupakan kejadian-kejadian yang sangat membekas di dalam hati kita. Sangat menyakitkan dan sangat melukai kita. Seperti luka yang tidak pernah kering begitu. Jadi move on itu, ibu-ibu, bukan berarti kita melupakan masa lalu, meskipun kita mencoba terus-menerus melupakan masa lalu itu. Tetapi move on itu berarti kita berbaikan. Kita menerima dengan besar hati masa lalu kita. Dan ini bukan proses sehari, 2 hari. Mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya ada seorang anak perempuan sejak kecil dia sudah menerima pelecehan. Dia sudah sering diejek bentuk tubuhnya. Seorang anak laki-laki sering dibully, sering dikata-katai, sering direndahkan. Seorang istri sering dipukul oleh suaminya. Anak-anak trauma setiap mendengar orang tuanya bertengkar. Orang-orang Tionghoa juga ketika mendengar kata kerusuhan langsung teringat peristiwa yang lalu. Gereja atau orang Kristen juga trauma kalau mendengar kata bom. Orang-orang yang tinggal di Aceh, di Palu, trauma dan mungkin lebih panik dari kita ketika terjadi gempa bumi dan mereka mendengar ada peringatan tsunami. Karena mereka pernah melewati masa-masa itu yang begitu berat. Orang Jakarta mungkin trauma kalau mulai turun hujan karena khawatir banjir. Karena mungkin rumahnya pernah kebanjiran, dia harus mengungsi dalam waktu yang cukup lama, harus bersih-bersih rumah lagi, sangat merepotkan. Jadi ada banyak ketakutan-ketakutan atau trauma-trauma dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Dan itu tidak mudah memang untuk dilupakan. Jadi ibu-ibu, semua orang sesungguhnya memiliki trauma dalam dirinya dan tentu saja mereka memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang bisa cepat menerima dan dipulihkan. Tapi ada yang efeknya kemana-mana, sampai kepada kesehatannya, dia mengalami sakit kepala, dia mengalami susah tidur, dia mengalami sesak nafas, sampai mungkin emosinya terganggu. Sehingga dia mudah marah, dia tidak bisa fokus, sukanya menyendiri, melamun, sampai yang paling parah adalah dia bisa mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Nah, mengingat kenyataan ini, ibu-ibu, kita harus ingat bahwa semua orang yang kita temui itu punya pergumulan trauma itu. Nah, kita harus belajar berempati dengan setiap orang. Ada seorang bernama Wendy Mass. Dia berkata begini, ramahlah dengan semua orang. Karena setiap orang yang kamu temui sedang berjuang dalam pertempuran yang kamu tidak tahu. Berempatilah, ramahlah dengan semua orang yang kita temui. Karena mereka sedang berjuang di dalam pertempuran yang kita tidak tahu. Nah, ibu-ibu, bagaimana kita bisa move on, berbaikan, menerima dengan besar hati masa lalu kita. Kalau memang sulit sekali untuk kita bisa lupakan. Bagaimana kita bisa menerima kenyataan trauma masa lalu yang pahit itu, tetapi kita bisa mengalami pemulihan dan kembali menjalani kehidupan yang baik. Nah, melalui bagian firman Tuhan ini ada 2 poin yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama, ibu-ibu, apakah kita sudah mengalami authentic grieving atau perasaan duka yang otentik, perasaan duka yang
Jujur, perasaan duka yang apa adanya dengan trauma yang kelam yang kita miliki. Kita dengan kesadaran penuh memilih menghadapi perasaan kita. Itu authentic grieving. Kita memilih dengan kesadaran penuh menghadapi perasaan kita merangkul rasa sakit kita itu. Kita tidak melarikan diri lagi. Dan kita tidak hidup di dalam penyangkalan, seolah-olah tidak pernah terjadi masa itu di dalam hidup kita. Tapi authentic grieving mengajarkan kepada kita untuk berani menghadapi perasaan kita, berani merangkul rasa sakit itu, dan kita tidak mau melarikan diri lagi. Nah, ibu-ibu, di dalam perikop yang kita baca, baik Yusuf dan saudara-saudaranya mengingat kembali trauma masa lalu mereka. Bedanya adalah yang satu itu sebagai pelaku, yang satu sebagai korban. Kita tahu siapa pelakunya, yaitu saudara-saudara Yusuf, siapa korbannya, tentu saja Yusuf. Nah, tetapi keadaan pada waktu pasal 50 yang kita baca ini menjadi berubah 180 derajat. Yang menjadi pelaku di masa lalu itu sekarang ketakutan dengan Yusuf yang sudah menjadi penguasa. Nah, ini menjadi peringatan sebenarnya buat kita semua, bahwa pada saat kita menyakiti dan melukai orang lain, suatu hari kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan berhadapan dengan orang yang kita sakiti dan kita cuma bisa menyesal. Misalnya ada seorang anak ketika dia bertumbuh dewasa, dia menjadi sangat pemarah. Dia sangat emosional. Dan bahkan ada yang tidak takut untuk memukul orang tuanya. Mengapa? Karena sejak kecil dia mendapat perlakuan seperti itu dari orang tuanya. Dikebukin sama orang tuanya. Dan dia simpan sekian lama kemarahan itu. Sampai satu waktu dia bisa membalas, dia melakukannya. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Mau marah? Mau salahkan anaknya? Sudah susah, sudah terlambat. Cuma bisa menyesal. Tapi kita bersyukur bahwa sikap daripada Yusuf ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan membalas kejahatan dengan kasih dan kebaikan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dia membalas kejahatan dan pemberontakan kita dengan kasih-Nya dengan mati di kayu salib bagi kita. Ibu-ibu, saya mendengar dan melihat ada banyak kesaksian bagaimana anak-anak yang sejak kecil mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya. Ketika dia dewasa, dia belajar mengampuni. Dia belajar mengasihi orang tuanya. Dan ibu-ibu tahu semua itu adalah karena anak ini telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengalami kasih Tuhan dan dia belajar mengampuni dan mengasihi. Nah, saudara Yusuf mengingat masa lalu itu dengan penuh ketakutan. Karena mereka khawatir Yusuf akan balas dendam setelah papa mereka Yakub meninggal. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita tidak melihat ada catatan tentang perasaan berduka atau grieving di dalam diri saudara-saudara Yusuf. Yang mereka lakukan justru mereka tidak berani ketemu Yusuf. Mereka tidak berani menghadapi trauma masa lalu mereka. Mereka minta orang lain untuk berbicara kepada Yusuf. Dan mereka bahkan memakai nama Yakub untuk minta maaf kepada Yusuf. Mereka tidak berani menghadapi masa lalu mereka ini. Tapi berbeda dengan Yusuf, ibu-ibu. Dia menunjukkan authentic grieving. Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kita tidak melihat ada catatan saudara-saudara Yusuf menangis. Mengapa Yusuf menangis, ibu-ibu? Yang pertama, karena Yusuf teringat segala perlakuan saudara-saudara kepadanya. Iya tentu. Dia tahu betapa sakitnya dulu ketika dia diperlakukan demikian oleh saudara-saudaranya.
Yusuf teringat. Utusan itu berkata kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Mereka telah berbuat jahat. Wah, langsung Yusuf teringat masa lalu itu, di mana dia diperlakukan tidak baik, di mana dia dibuang ke sumur, dia hampir dibunuh, kemudian dijual. Padahal mereka adalah saudara-saudaranya. Orang-orang yang seharusnya melindungi dia, menjaga dia. Tapi justru mereka lah orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Wah, ketika utusan itu berkata, mereka telah berbuat jahat kepadamu. Wah, dia teringat langsung semua perlakuan saudaranya kepadanya. Yusuf tidak bisa melupakan kejadian yang menyakiti hatinya. Terpisah dari papanya. Tapi dia menghadapinya. Dia tidak menyangkal kalau itu semua pernah terjadi dalam hidupnya. Nah, yang kedua, tentu saja kenapa Yusuf menangis? Karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Betul, dia mengingat masa lalunya. Tapi dia mengasihi saudara-saudaranya. Ibu-ibu, ini bukan pertama kali Yusuf menangis. Ini adalah tangisan Yusuf yang dicatat ke-7 kalinya. Tangisan yang pertama itu ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya pertama kali. Firman Tuhan berkata, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Karena mungkin dia teringat masa lalu yang kelam itu, tetapi dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia belajar mengampuni. Tangisan yang kedua adalah ketika Yusuf merindukan Benyamin adiknya. Dikatakan lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Tangisan yang ketiga adalah ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf kepada saudara-saudaranya. Firman Tuhan berkata ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Tangisan yang keempat ketika dia memeluk Benyamin, ketemu sama Benyamin adiknya, dia peluk. Firman Tuhan berkata lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah dia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Tangisan yang kelima ketika dia bertemu dengan papanya sekarang, Yakub. Firman Tuhan berkata lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya, Yakub. Ketika ia bertemu dengan dia dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Tangisan keenam adalah ketika Yakub meninggal. Firman Tuhan berkata lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan menciumi dia. Dan tangisan ketujuh adalah yang kita baca di sini ketika mendengar pengakuan daripada saudaranya kepada dia. Ibu-ibu, aplikasi daripada semua perikop yang saya baca tadi bukan berarti bahwa kita harus menangis. Bukan. Bahwa kita harus selalu menangis. Tidak. Tetapi sebenarnya Yusuf mengajarkan kepada kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Untuk belajar menerima kenyataan pahit masa lalunya. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, dengan orang-orang yang dia kasihi, dan yang pernah menyakiti dia, dia teringat masa lalu itu dan ada rasa sakit, ada. Tapi dia juga tetap sayang dan belajar mengasihi orang-orang yang telah menyakitinya. Dia tidak menyembunyikan perasaan dia. Ibu-ibu, kalau kita belum pernah membicarakan trauma yang kita alami secara terbuka dan mendalam, maka saya rasa kita harus memulainya. Karena upaya melupakan itu tidak membawa hasil, bukan?
Kita pengen mencoba melupakan tapi sulit. Tidaklah efektif kalau kita terus berkutat pada usaha yang tidak membawa hasil ini. Bisa melelahkan kita. Kita harus kembali kepada peristiwa yang justru membuat kita trauma. Dan memberanikan diri, membicarakannya secara terbuka dan mendalam. Dalam sebuah tulisan yang saya baca di Telaga, Pendeta Paul Gunadi, seorang konselor Kristen, dia mengatakan, kita perlu mengenali perasaan yang kita alami saat trauma itu berlangsung. Dan bila perasaan itu meluap, izinkanlah untuk keluar secara alamiah. Ya, jadi kita perlu mengenali perasaan yang alami waktu kita mengingat trauma itu. Dan kalau perasaan dalam diri kita itu meluap, izinkanlah untuk keluar secara alami. Misalnya, kalau kita pengen menangis, izinkanlah diri kita untuk menangis. Nggak perlu ditahan-tahan. Kalau kita ingin marah, maka izinkanlah diri kita merasakan amarah itu. Nah, proses untuk mengingat dan menyalurkan keluar ini memang bisa berlangsung beberapa hari. Bisa jadi juga lebih lama. Tapi kita perlu menceritakan secara mendetil. Dan itu akan membantu kita mengenali lebih dalam lagi perasaan kita. Nah, inilah langkah pertama, ibu-ibu. Inilah langkah pertama. Secara terbuka kita mengangkat kembali trauma itu dan membicarakannya dengan berani. Ibu-ibu, Tuhan Yesus adalah pendengar yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa membicarakannya dengan Tuhan Yesus. Kita bisa membawa semua pergumulan kita ini di dalam doa kepada Tuhan. Ungkapkanlah isi hati kita. Izinkanlah perasaan itu keluar dari dalam diri kita. Menangislah kepada Tuhan. Rasakanlah amarah itu. Dan Tuhan kita adalah pendengar yang terbaik di dalam hidup kita. Mungkin kalau kita sulit untuk berdoa, kita bisa menuliskan perasaan kita itu di dalam bentuk jurnal. Ada orang-orang yang suka menulis jurnal. Atau Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Kita bisa berbicara dengan orang yang kita bisa percaya. Apakah itu mungkin ada anggota keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita, atau mungkin hamba Tuhan di gereja kita. Kalau perlu, kita mencari konselor yang akan membantu kita terbebas daripada trauma masa lalu itu. Nah, memang ada banyak sekali lembaga-lembaga konseling yang profesional, karena saya pernah ada di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya mengenal ada satu lembaga pelayanan, satu wadah pelayanan konseling yang baik yang dinamakan Halo Konselor. Nah, mungkin ini menjadi salah satu alternatif wadah konseling bagi ibu-ibu yang membutuhkan, ada orang-orang yang siap dan bersedia untuk menolong kita, untuk mendengarkan kita, dan mungkin untuk membantu kita mengolah perasaan kita, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan berani perasaan-perasaan itu. Jadi yang pertama, ibu-ibu, kita perlu mengalami authentic grieving. Kita tidak melarikan diri. Mari datang kepada Tuhan kita sebagai pendengar yang baik. Mari kita ungkapkan semua di dalam doa dan kita bisa minta bantuan daripada orang-orang yang kita percaya untuk menolong kita. Yang kedua, ibu-ibu, mari kita mulai menjalani kehidupan yang beriman dan yang bersyukur. Nah, dari jawaban Yusuf, kita membaca ada nada beriman dan berserah penuh kepada Tuhan atas apa yang pernah terjadi dalam hidup dia. Yusuf berkata, sebab aku inikah pengganti Allah, dia berkata. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Yusuf tahu betul bahwa hanya Allah yang berhak membalas segala perbuatan saudara-saudaranya kepada dia. Nah, Yusuf justru melihat ada rencana Allah yang indah di balik semua pengalaman dia yang pahit. Trauma masa lalu dia yang kelam. Dia melihat ada sesuatu rencana Allah yang indah bagi hidup dia dan bagi hidup keluarga dan bahkan bagi kehidupan bangsa yang besar suatu hari nanti. Saudara-saudaranya melakukan kejahatan, tetapi Allah telah membuatnya menjadi kebaikan dengan maksud memelihara bangsa yang besar. Ibu-ibu, memang pada saat kejadian, Yusuf memang tidak bisa memahami apa rencana Allah. Yusuf juga tidak tahu kalau pada akhirnya semua ini akan membawa dia menjadi penguasa Mesir dan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Jadi sama-sama tidak tahu ada apa dengan kejadian ini kelak di masa yang akan datang. Tapi disinilah iman Yusuf kepada Allah. Dia belajar taat, dia belajar percaya bahwa semua ada di dalam kendali Allah. Dan seharusnya kita juga percaya Bapak Ibu, Ibu-ibu, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam kendali dan rencana Allah. Kita mungkin bertanya-tanya apakah yang jahat yang terjadi itu adalah keinginan Tuhan? Tentu saja tidak. Allah kita tentu tidak akan memberikan yang jahat kepada kita. Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena dosa yang telah masuk ke dalam dunia sejak Adam dan Hawa. Dosa berkembang biak di dalam hati manusia. Dan kalau kita perhatikan di mana-mana ada kejahatan. Tapi tentu Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu menguasai hidup manusia. Melainkan Tuhan bisa memakai atau mengizinkan yang jahat itu bagi rencananya yang mulia. Nah, memang masalahnya kita nih yang terbatas, kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita itu kelak di masa yang akan datang, apakah akan mendatangkan kebaikan atau tidak. Karena kita tidak tahu masa depan. Bahkan mungkin sampai kita meninggalkan dunia ini, kita tetap tidak akan tahu kenapa pernah terjadi sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Mungkin nanti anak cucu kita yang akan melihat kebaikannya. Mungkin kita tidak akan melihatnya. Tapi disinilah ibu-ibu kita melihat bahwa ada Tuhan yang memegang kendali. Dan Yusuf belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Ibu-ibu, kita punya Alkitab, firman Allah yang hidup. Dan Alkitab ini seharusnya adalah janji Allah yang dapat menghibur hati kita. Ibu-ibu, kalau kita mau makan, kita mesti tahu dulu semua proses ya makanan itu bisa jadinya seperti apa, maka kita akan mati kelaparan. Betul ya? Misalnya, wah ini bumbunya dari mana, masaknya bagaimana, bersih apa enggak, dapurnya seperti apa, potongnya caranya bagaimana, apa sekali. Wah, kita udah keburu mati kelaparan. Saya mesti tahu dulu semua proses, baru saya makan. Kita akan mati kelaparan. Jadi kita harus tetap makan, meskipun kita nggak tahu bagaimana makanan itu bisa ada di meja makan kita. Tetap kita mesti makan, meskipun kita belum tahu semua proses yang sudah berlalu itu, sehingga makanan itu bisa ada di meja makan kita. Karena kalau kita tidak makan, kita mati kelaparan. Demikian juga dengan membaca firman Tuhan dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang tidak mau membaca firman Tuhan dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan, karena masalahnya belum selesai, maka dia akan mengalami kelaparan spiritual. Wah, sebelum masalah saya ada jawabannya, sebelum trauma masa lalu saya selesai, saya tidak akan mau baca Alkitab, saya tidak akan mau percaya kepada janji Allah. Ibu-ibu, kita yang rugi sendiri, kita akan mengalami kelaparan spiritual. Jadi seharusnya meskipun kita belum memahami sepenuhnya rencana Allah, kita tidak mengerti mengapa ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita,
Di masa lalu atau bahkan masa sekarang, kita belum mengerti sepenuhnya, tapi kita mau tetap membaca kebenaran firman Allah dan janji Allah dan penghiburan Allah di dalam firman Tuhan ini. Karena kalau kita tidak melakukannya, ibu-ibu, kita akan mengalami kelaparan spiritual. Bacalah firman Tuhan, ibu-ibu, dan percayalah kepada janjinya. Dan yang terakhir, selain daripada beriman kepada janji dan kebenaran Allah di dalam firman-Nya ini, kita harus menjalani kehidupan yang bersyukur. Dan sikap yang bersyukur ini dimulai dengan pemahaman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita. Kita bersyukur kepada apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, segala pertolongannya di dalam hidup kita, baik itu besar, kecil. Tapi kita mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan. Yusuf berkata di akhir, dia berkata, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Perhatikan ibu-ibu, Yusuf berfokus kepada berkat Tuhan yang ada sekarang. Ya, dia berkata, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Yusuf berfokus kepada berkat Tuhan yang ada sekarang daripada dia mengingat dan mempersoalkan masa lalu yang kelam. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kuncinya adalah kehidupan yang beriman dan yang bersyukur. Inilah resep untuk mengatasi trauma masa lalu kita. Kiranya kita mengalami authentic grieving. Mengungkapkan dan membicarakan dengan berani, dan mengizinkan perasaan yang keluar itu secara alami. Mari kita datang kepada Tuhan, pendengar yang terbaik itu, atau mungkin kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang kita percaya untuk mau mendengarkan kita dan mendoakan kita. Mari kita fokus kepada berkat Tuhan yang ada sekarang. Betul kita pernah mengalami masa-masa yang lalu yang kelam itu, tetapi kita sudah melewatinya. Dan sekarang Tuhan menyertai kita, dan sekarang kita sudah terbebas dari segala pergumulan yang berat itu. Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan telah perbuat sekarang. Daripada kita mempersoalkan kembali masa lalu yang kelam itu. Mari kita taruh beban itu ke bawah. Dan kita menikmati perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jangan seperti petani tua yang saya ceritakan di awal tadi. Meskipun sudah ada di atas truk, dia masih tetap menggendong beban yang berat itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang begitu memperhatikan kami. Seringkali kami tidak memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Bahkan Tuhan bisa mengizinkan apa yang buruk terjadi dalam hidup kami. Mungkin suatu hari kami melihat rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan dari apa yang buruk pernah kami alami. Tapi Tuhan, kami apapun itu, kami tetap mau beriman dan percaya bahwa Engkau Allah yang memegang kendali dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Ajari kami untuk tidak menyembunyikan diri dari perasaan kami. Ajari kami untuk dengan berani menerima kenyataan dan kami berani membicarakannya. Dan kami percaya Tuhan, ada orang-orang yang mau mendengarkan kami, yang mengasihi kami. Kami percaya ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menghibur dan mendoakan kami. Kami juga mau belajar bersyukur, beriman kepada Tuhan. Mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Biarlah Tuhan, Engkaulah Allah yang akan selalu menghibur dan menguatkan kami. Berkati dan sertai ibu-ibu yang mungkin saat ini juga sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan hadir di dalam hidup mereka dan boleh menyertai mereka. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.